Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini dalam video tutorial yang akan saya bikin, kita akan belajar tentang aplikasi Plickers dengan berbagai fitur update-nya di tahun 2022. Iya, apakah Anda ingin membuat sebuah sistem tes atau ulangan dengan cara men-scan gambar-gambar yang ada seperti ini dan langsung tahu keluar jawaban dan nilainya dengan begitu mudahnya. Nah, kalau jika Anda ingin seperti ini, maka mari kita bersama untuk belajar menggunakan aplikasi Plickers. Iya, Bapak Ibu semuanya atau yang melihat video ini, kita bersama akan membuat evaluasi menyenangkan dengan Plickers. Ya, ini adalah video tutorial untuk membantu para peserta diklat ke-61 Samisanov dalam membuat evaluasi menyenangkan dengan Plickers. Nah, ini adalah profil saya dan ini beberapa kompetensi yang saya miliki. Sekarang kita akan masuk dalam tujuan dari diklat yang akan kita laksanakan. Jadi Plickers atau tujuan diklat Plickers ini adalah ingin mengharapkan nantinya tiap peserta bisa membuat dan melakukan instalasi Plickers baik di Android maupun di komputernya. Kemudian peserta bisa membuat akun Plickers, tentunya juga bisa membuat kelas, kemudian mengisi kelas dengan siswa, terus membuat soal, dan tentunya mempraktekkan men-scan kartu Plickers dalam kegiatan pembelajaran atau tes ataupun ulangan. Nah, itu semua akan dilaksanakan dalam kegiatan diklat kali ini. Jadi, kita harus tahu bahwa tahapan dalam membuat evaluasi menggunakan Plickers itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memasang Plickers di Android, membuat akun Plickers di website Plickers, kemudian nanti kita akan membuat kelas, membuat soal, mencetak kartu Plickers, dan tentunya melaksanakan PBM atau tes dengan aplikasi Plickers. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nilai siswa atau skor yang didapatkan. Apa sih Plickers itu? Ya, jadi sering kita bertanya-tanya, apa sih Plickers itu? Jadi Plickers adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh para pengajar untuk menerapkan tes dengan model multiple choice dengan cara yang seru dan menyenangkan. Update terbaru dari Plickers juga bisa digunakan untuk sistem tes true and false atau benar salah, dan juga bisa tanpa nilai yang dikenal dengan survei. Plickers merupakan aplikasi penilaian online yang bisa mempermudah guru dalam membuat dan mengolah hasil penilaian, tapi siswa nggak perlu menggunakan perangkat komputer atau gawai. Jadi siswa nanti hanya berpegang atau memegang kertas yang dinamakan sebagai kartu Plickers yang nanti bisa diputar A, B, C, D, dan guru tinggal men-scan saja kartu yang dipegang sama siswa, maka itu akan masuk menjadi jawaban dan keluar skor atau nilainya. Baik, langkah yang pertama akan kita laksanakan yaitu bagaimana cara memasang Plickers di Android. Yang kita gunakan dalam diklat ini atau dalam penggunaan Plickers ini yaitu dua perangkat. Yang pertama adalah perangkat HP atau Android, itu digunakan sebagai alat scan atau men-scan jawaban kartu Plickersnya siswa, dan yang kedua adalah laptop atau PC yang bisa kita gunakan untuk membuat kelas, mengisi siswa, kemudian membuat soal, dan tentunya mengolah nilai. Jadi ada dua perangkat, pastikan sudah siap perangkatnya baik itu Android maupun laptopnya. Nah, bagaimana cara untuk menginstal? Ya, ini saya tunjukkan langsung gambarnya karena mudah ya, yaitu masuk dulu ke Play Store, kemudian ketikkan di kolom search yaitu Plickers ya. Kemudian silakan dicari dan diinstal. Nah, tunggu sampai selesai, maka nanti akan muncul tampilan Plickers di layar HP-nya Bapak Ibu, yaitu logonya seperti ini. Ini adalah ikon dari aplikasi Plickers. Nah, aplikasi ini akan kita gunakan saat proses scan jawaban dari kartu Plickers yang dibawa oleh siswa saat pembelajaran dengan Plickers. Mari sekarang kita menuju ke laptop ya, setelah kita menginstal di Android. Sekarang mari kita untuk membuat akun Plickers di websitenya Plickers. Pertama-tama masuk ke dalam websitenya yaitu www.plickers.com. Oke, akan saya tunjukkan Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu silakan masuk ke www atau get.plickers.com. Terus kemudian kita jika belum punya akunnya silakan
klik sign up for free. Tapi kita juga bisa membaca-baca dulu ya, apa sih Plickers itu, kemudian siapa saja yang pernah memberikan komentar tentang Plickers, itu ada semua di sini ya. Nah, untuk langkah pertama adalah kita akan membuat akun Plickers dengan cara klik sign up. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa langsung masuk atau membuat akun, nggak usah pakai ribet-ribet ya. Langsung saja klik continue with Google. Artinya apa? Kita masuk menggunakan aplikasi atau akun Google yang kita punya ya. Nah, kita ambil salah satu akun yang kita punya, misalkan ini. Nah, kita tunggu sebentar, maka langsung akan muncul tampilan dari Plickers kita. Nah, ya ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan kalau ini sudah berubah seperti ini ya, C Aries ini berarti kan sudah masuk ke apa namanya akun saya ya. Jadi ini kebetulan akun yang ini saya pernah membuat satu soal atau satu tes ya yang sudah saya ujikan, dan nanti akan kita mulai bersama ya. Jadi akan saya tunjukkan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada new set. New set ini adalah untuk membuat soal. Recent ini adalah apa yang pernah kita buat. Kalau misalkan belum pernah sama sekali berarti kosong ya. Library ini adalah kumpulan dari soal-soal yang kita pernah bikin ya. Kemudian report ini adalah hasil dari pelaksanaan tes, akan muncul di sini. Ini kebetulan saya pernah satu kali ya. Kemudian score sheet. Nah, ini akan muncul di tab baru seperti ini. Ini adalah untuk mengetahui nilai dari siswa secara individu maupun secara klasikal. Sedangkan ada lagi yang namanya ini your class ya. Ini adalah kelas yang pernah saya bikin. Nanti kalau mau membuat kelas baru ada namanya new class seperti itu. Nah, sedangkan di sini ini ada yang namanya akun ya. Ini adalah akun saya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen upgrade menjadi pro, nah ini ya. Ada ini Bapak Ibu bisa dibaca ya. Kalau misalkan mau pro ya, itu ada beberapa ya. Ya, berapa sih kalau pro itu? Ternyata per bulannya 8,99 ya. Ya, itu bisa ya, kelebihannya ya, nggak ada yang namanya batasan untuk bikin soal. Kalau yang free yang kita bikin itu nanti hanya terbatas sampai 5 soal saja. Kemudian nggak terbatas untuk media yang dicari. Jadi semua media bisa kita cari ya melalui Plickers yang akan untuk bikin soal nanti ya. Kemudian bisa di-share. Artinya apa? Ujian itu bisa di-share ke orang lain. Tapi kalau yang free nggak bisa. Unlimited score. Artinya apa? Ini bisa merangkum yaitu apa ya, nilai-nilai siswa mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu nggak terbatas ya. Kalau biasanya kalau yang free itu 1 bulan, jadi kita harus segera untuk mengeprint atau menyimpannya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen merasakan apa itu yang akun free ya, kita nanti ada untuk bikin ya namanya 14 hari trial ya untuk akun free ya, monggo. Terus kemudian ini adalah, oke saya bahasa Indonesia kan aja Bapak Ibu biar gak bingung ya. Nah ini ya, jadi bisa uji coba gratis 14 hari. Kemudian kita bisa membuat namanya paket bersama atau akun bersama, yaitu bangun konten dengan kolega atau teman Anda. Kemudian Plickers ini juga bisa ini seperti ini ya. Jadi kita bisa menambahkan media atau gambar atau mungkin YouTube dan sebagainya. Ini termasuk update terbaru dari Plickers. Kalau dulu kita hanya bisa soal dalam bentuk apa namanya teks doang, yang sekarang Plickers memperbarui atau mengupdate dirinya itu dengan tambahan ini media-media. Nanti akan saya tunjukkan ketika bikin soal. Kemudian ini juga untuk melihat scoring ya yang sesuai dengan jadwal ya. Jadi ada bisa dilihat. Nah, ini Bapak Ibu harganya ya. Ini yang versi gratis, ini yang pro ya. Kalau mau dicoba monggo silahkan. Tapi kalau nanti kita akan insya Allah pakai yang gratisan ini aja dulu ya. Nah ini itu adalah untuk yang akun pro. Kita kembalikan ke Inggris lagi, kita back. Nah ini ya. Nah terus sekarang kita akan mencoba, yaitu sekarang kita akan bikin langkah yang pertama. Karena kita harus punya kelas, maka kita harus bikin kelas. Caranya adalah
klik new class. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menamai kelas kita. Misalkan sejarah Pak Aris gitu aja. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita kalau mau bikin kelas banyak, langsung aja bikin ini 2, 3, 4 langsung nggak apa-apa. Atau kita bisa mengimport dari Google Classroom yang kita punya ya. Jadi nggak usah memasukkan ulang ya, bisa langsung diimport dari Google Classroom. Nah, jika sudah, kita klik create class. Nah, seperti ini. Nah, maka kelas ini sudah ada jadi ya, sejarah Pak Aris. Nah, tapi belum ada siswanya. Nah, bagaimana cara mengisi siswanya? Klik add student, add student ya. Kita bisa langsung mengcopy di sini nama-nama siswa ya. Jadi ini saya akan buka dulu daftar nama siswa saya. Misalkan ini ya. Sebentar. Nah, ini ada kelas 10. Pakai kurikulum Merdeka ya. Sekarang lagi rame-rame kurikulum Merdeka. Nah, ini ada, misalkan ini saya ambil satu kelas saja, ya, kelas 23. Nah, kita tinggal copy aja Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, kita copy. Nah, terus kemudian kita masukkan ke sini, tinggal di paste atau klik kanan paste atau tempel. Nah, otomatis nama-nama yang ada, dia akan sudah dimasukkan otomatis oleh Plickers. Nah, jika sudah, klik next. Nah, otomatis nama-nama sudah urut ya. Kita cek ya. Adelia. Loh, nomor 1 Adelia, Adistra, Aldi ya. Sudah urut sesuai dengan yang kita kopikan tadi. Nah, otomatis ini adalah kelas kita. Nah, ini jangan lupa di capture nanti Bapak Ibu ya. Nanti ini sebagai bukti kalau kita sudah membuat kelas. Nah, jika sudah, kita klik done. Nah, maka otomatis kelas yang kita bikin beserta siswa yang sudah kita masukkan sudah selesai. Nah, ini ya. Jadi kita sudah berhasil bikin kelas nama sejarah Pak Aris terdiri dari 36 siswa. Nah, terus setelah kita sudah berhasil untuk login, bikin akun, bikin kelas, mengisi siswa, maka selanjutnya kita akan bikin soal. Nah, bagaimana cara bikin soalnya? Mudah sekali ya. Klik new sheet. Nah, ya, kita masuk ke new sheet atau bikin soal. Nah, ini saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini adalah tampilan minimes atau tampilan kecilnya. Ini adalah tempat untuk bikin soal. Ini adalah nama soalnya. Ya, misalkan ini ya, saya tulis ya, latihan sejarah mudah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita rubah dulu. Terus kemudian kita bikin soal di sini. Misalkan contoh ya, nama presiden pertama Indonesia adalah titik-titik. Nah, gitu ya Bapak Ibu, itu contoh. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, terus kita masukkan option jawabannya di sini. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, kemudian Megawati. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kita akan tentukan kuncinya. Di mana, bagaimana caranya ini? Ini bisa kita pilih ya. Mana jawaban yang benar? Soekarno. Nah, itu ya. Terus kemudian, Bapak Ibu juga bisa nanti misalkan kata presiden kita kasih bold. Nah, ini di bold bisa. Dimiringkan juga bisa ya. Mau dikasih warna beda, monggo. Ya, silahkan. Ini update terbaru juga dari Plickers. Jadi soalnya bisa dikasih warna beda, dikasih apa ya, misalnya diedit ya gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menentukan ini nanti soalnya itu berbentuk dinilai, grade atau survei atau enggak dinilai. Jadi terserah, misalkan usia kamu berapa, nah, kan itu kan terserah ngisinya kan, monggo silakan diisi di sini. Warna kamu suka apa, itu kan survei ya. Nah, itu sekarang kita akan coba untuk yang bikin grid ya atau dinilai saja. Ini ya, kunci sudah ada. Nah, terus ini juga kelebihan sekarang yang baru Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita bisa subscribe. Artinya apa?
kalau misalkan mau bikin H2SO4 itu kan ada subscribe ya, atau yang ke bawah itu ya, superscribe ya. Terus kemudian bisa insert ya, terus bisa masukkan yang namanya equation ya, itu ada semua di sini. Terus kemudian juga simbol-simbol ya, mau dimasukkan di sini banyak sekali simbol-simbolnya ya, seperti ini ya, bisa kita pilih di sini itu ya. Kebetulan saya sejarah, jadi nulis biasa, nggak pakai simbol-simbol. Ini juga update ya dari Plickers. Terus update terbaru juga dari Plickers adalah apa ini Bapak Ibu? Bisa memasukkan image media-media ya. Tapi ingat kalau akun free ini terbatas ya untuk mencari image-nya, mencari videonya ya. Oke, kita coba untuk masukkan image ya. Kita pancing mereka, kita kasih gambar. Nah, kita bisa mengupload langsung dari komputer lewat sini atau kita cari aja di sini. Nah, misalkan Soekarno ya, kita cari, ternyata muncul nanti jawabannya. Kok jawabannya? Gambar-gambar tentang Soekarno. Loh, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita kasih aja ini biar untuk mengacaukan ya. Duh, siapa ini ya? Padahal ini Soekarno waktu kecil gitu ya. Nah, ini untuk mengacaukan saja soalnya. Nama presiden pertama Indonesia adalah, jawabannya adalah Soekarno. Selain itu Bapak Ibu, ini juga ini ya, terbaru juga dari Plickers update terbaru, soal ini bisa diatur apa letaknya. Misalkan ini tulisan ada di kiri, gambar ada di kanan. Kemudian ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada mungkin yang nanti pilihan berbentuk gambar ya, seperti itu. Oke, jadi soal yang pertama kita masukkan ya ini. Kita kalau mau kebesaran bisa diedit juga Bapak Ibu ya. Ini ya mau di apa, image-nya mau di crop. Wow, ya ini kelebihannya ya dari apa namanya, Plickers ya. Nah, jika sudah kita mau nambah soal yang kedua, bisa klik plus. Nah, ini ya, new question. Nah, seperti ini kita kasih sekarang soal mudah saja ya. 1 ditambah 5. Sorry, tambahnya mana ya? Ini ya. Terus tambah loh. Kok nggak ada tambah ya? Plus 5. Wah, ini nggak kelihatan ini. Oh, ini. Sama dengan ya, titik-titik. Nah, seperti ini ya. Terus kita masukkan jawabannya 4, 5, 6, 7. Nah, jawabannya berapa? 6. Kita klik 6. Kemudian kalau misalkan, waduh saya nggak pengen ini, 6 ini ada di sini, nanti mau saya rubah-rubah. Nah, ini di shuffle choice. Nah, bisa dirubah-rubah. Tapi kuncinya tetap ya. Tetap di 6, cuman bisa di macam-macam. Silakan di shuffle choice. Misalkan seperti ini ya. Monggo. Nah, ini saya kasih, sekarang mau dikasih apa misalkan. Ini ya, sound clip misalkan ya. Kita masukkan ya. Caranya cukup diklik saja, bisa diupload, bisa kita ngerekam langsung Bapak Ibu ya. Kita coba ya. Nah, jika muncul seperti ini, izinkan ya, izinkan. Ayo, silakan dijawab. 1 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, kan? Ayo, silakan dijawab. 1 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, itu ya contohnya. Kalau sudah, klik insert sound clip. Nah, ya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terkirim. Kalau mau Bapak Ibu misalkan ya sudah ini tak kasih seperti ini. Ya, boleh ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti biar dia mendengarkan soundnya. Terus saya pengen soal ini itu saya duplikat. Gimana caranya duplikat? Ini tenang aja, ada tulisan duplicate ya, biar nanti mudah ya. Nah, ini ya. Soal ini saya rubah. Nama presiden wanita pertama di Indonesia adalah, jawabannya apa? Megawati. Kita shuffle. Nah, gitu. Gambarnya kita ganti. Misalkan dikasih video ya. Nah, ini nyarinya di YouTube Bapak Ibu ya. Kita cari dulu apa ya? Misalkan Megawati gitu ya. Ada nggak ya? Kita cek. Nah, ternyata muncul ini ya. Kita cari yang pendek saja. Videonya pendek. Waduh, nggak ada ini. Videonya nggak ada yang pendek. Ini rata-rata panjang-panjang ini. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya, kita masuk aja.
lagi. Ini ya. Kita bisa nge-crop Bapak Ibu ya. Jadi ini videonya ini ya. Kita bisa ngambil, ini kan 5 menit ya, terlalu panjang ya. Nah, ini bisa kita cropping dengan cara seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Biar nggak panjang-panjang mereka ngelihatnya. Misalkan 6 detik Kong gitu. tuh memang dari pinggang ke atas lebih panjang itu. Nah, ini contoh aja. Nggak Jika bisa. sudah, Nah kalau klik seperti insert. Nah, nanti videonya akan muncul di sini. Nggak panjang-panjang, cuma 6 detik. Nah, gitu ya. Kita lihat videonya. Wah, ini tergantung jaringan juga ini. Kong tuh memang dari pinggang ke atas lebih panjang. Nah, itu ya, bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa memasukkan apa namanya soal dengan media video. Oke, saya pengen ini saya duplikat lagi lah. Nah, saya pengen saya duplikat lagi nama Presiden Indonesia yang sekarang. Sekarang adalah, nah siapa jawabannya? Joko Widodo. Oke, kita hapus dulu, sorry. Kita hapus dulu, kita cari gambar atau mungkin GIF nggak ada ya. GIF coba ya, ada nggak ya GIF-nya Pak Joko Widodo? Kita cari ya, Joko Widodo. Oh, ternyata ada Bapak Ibu ya, keren ya, ternyata ada. Oke, wah sip ini. Nah, kita shuffle jawabannya. Iya, sip seperti ini. Jika sudah kita duplikat satu lagi ya Bapak Ibu, biar pas 5. Kita duplikat lagi yang belum. Ah ya, nama presiden yang bergelar Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, adalah siapa jawabannya? Soeharto. Oke, kita hapus. Kita kasih gambar aja. Nah, kita lihat Soeharto. Kita cari gambarnya Soeharto. Wah, bagus ya. Banyak ini ternyata. Piye kabarku? Piye kabare? Penak zamanku toh. Nah, kita shuffle, kita bikin seperti ini. Ya, ini seperti ini sudah. Nah, ini mungkin gini ya. Nah, biar enak. Ini Megawati gak apa-apa gini aja. Ini yang terakhir soal berbentuk anu ya. Oke. Wis, sudah selesai. Nah, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Free account are limited to 5 question per set. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dengan akun free-nya ya, walaupun mau mencoba yang pro 14 hari monggo ya, akun free itu hanya terbatas 5 soal per set atau per satu ulangan ya. Jadi hanya 5 soal saja ya untuk yang akun free ya. Ini batasnya ada batasannya dari apa namanya Plickers. Nah, selanjutnya soal ini bisa kita ini Bapak Ibu ya, ada cara untuk mengimport soal juga ada bisa untuk memprint soal menjadi handout juga bisa. Nah, soal ini akan kita amankan dulu, kita masukkan ke library atau kita akan ujikan dengan cara apa? Klik add to QUI. Nah, kita pilih kelas mana yang akan kita uji cobakan. Misalkan kelas sejarah Pak Aris, seperti itu. Maka nanti soal ini akan diujikan di sejarah Pak Aris ya, di kelas yang itu. Tapi kalau misalkan kita rubah lagi, mau coba kelas Plicker 1 juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting soal ini sudah ada namanya apa? Latihan sejarah muda, seperti itu. Nah, sekedar info saja Bapak Ibu, ini juga bisa Plickers ini untuk mengimport question atau mengimport soal langsung ya. Ini ada cara-caranya ya. Jadi ada tutorial bentuk video. Bapak Ibu nanti tinggal ini ya, langsung klik import, kemudian akan dimasuk dalam sini tampilan dari apa namanya Plickers akan saya besarkan. Clean up the questions you paste in. So we have a... Nah, terus silakan nanti di copy apa namanya ini ya, seperti ini soal-soal yang ada di Word, silakan dipastekan di sini tapi dengan susunan soal dan langsung
satu baris, kemudian langsung dengan option jawaban. Tapi ingat Bapak Ibu, cara ini tidak bisa digunakan untuk akun yang free karena kita terbatas hanya sampai berapa? 5 soal ya, seperti itu. Kalau yang akun yang pro, yang unlimited bisa biar cepat untuk bikin soalnya, tapi biasanya kita nanti harus ngedit lagi untuk gambar dan sebagainya ya, karena ini berbentuk soal-soal saja. Ngimport ini nggak bisa untuk gambar ya, hanya untuk teks saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen coba, tinggal klik get started seperti ini, kemudian paste saja di sini ya. Kemudian silakan nanti selesai tinggal disimpan. Sudah seperti itu. Nah, kita cancel karena ini tentunya Bapak Ibu terbatas hanya untuk 5 soal saja. Nah, soal-soal sudah kita bikin ini juga bisa kita jadikan semacam print out ya, dengan cara klik ini Bapak Ibu, print set handout. Nah, ya, kita bisa nanti ngeprint soalnya untuk jaga-jaga gitu ya. Nah, itu sudah kelihatan di sini. Kita atur dulu setupnya, mau menghilangkan gambar atau image-nya boleh ya. Nah, mau seperti ini tampilannya, ini langsung atau pakai spasi untuk keterangan untuk mencatat dan sebagainya ya. Jika sudah, tinggal klik print, maka dia nanti akan ini ya, kebetulan ini sebagai PDF, kalau mau disimpan pakai di print langsung juga bisa ya. Kita simpan, contoh aja ini ya, kita masukkan saja di download latihan sejarah muda Plickers. Nah, kita simpan. Nah, maka kita bisa lihat hasilnya. Mana tadi? Oh ini ya. Nah, kita buka Bapak Ibu seperti ini. Bim salah Bim jadi apa? Nah, ya, misalkan kalau tadi saya gimana ya soal saya ya? Berkasnya di mana? Di Plickers. Nah, kan nggak mungkin ya. Maka kita bisa ngeprint seperti ini. Ini ada kunci jawabannya juga ya. Oke, mudah ya Bapak Ibu ya. Itu untuk yang membuat soal ya. Kita sudah berhasil itu membuat kelas, memasukkan siswa dan membuat soal. Sekarang kita akan cek soal kita ya. Nah, ini sudah muncul ya di grup kelasnya sejarah Pak Aris, itu ada latihan sejarah muda. Nanti akan kita ujikan kepada 36 siswa. Kalau mau melihat soal yang sudah kita bikin, masuk ke your library. Nah, kalau ada muncul satu Bapak Ibu ya. Ini yang pertama tadi saya bikin soal jam 8 pagi tadi. Nah, ini barusan 1 menit yang lalu latihan sejarah muda. Nanti kita juga bisa mengambil soal dari library ini ya, mudah sekali. Nah, di video yang kedua kita akan coba untuk melakukan proses ujian, scanner dari apa yang sudah kita bikin ya. Kemudian nanti termasuk di video kedua kita akan melihat hasil reportnya ya. Oke, jangan kemana-mana, akan bersambung di video yang kedua. Tetap di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.